Dunia kerja yang kita kenal sekarang ini sebentar lagi bakal berubah total. Sebuah tsunami teknologi, namanya AI, siap menerjang. Dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan ya. Ini adalah perombakan besar yang bakal menentukan siapa yang maju dan siapa yang, ya, ketinggalan. Coba dibayangin, sebuah gempa bumi yang bisa meruntuhkan industri dalam semalam. Nah, kira-kira sebesar itulah skala dan kecepatan revolusi AI. Ini bukan lagi soal masa depan yang jauh di sana. Ini udah kejadian sekarang. Lihat angka ini, 30%. Ini bukan cuma statistik loh. Artinya, hampir sepertiga dari tim di kantor-kantor itu diprediksi bakal digantikan sama AI dalam waktu dekat. Ini bukan lagi ancaman yang abstrak, ini kenyataan yang cepat atau lambat bakal nyentuh karir kita semua. Tapi di tengah badai ini, ternyata ada dua jalan yang sangat berbeda. Satu jalan menuju eliminasi, dan satu lagi justru menuju kesuksesan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita mau pilih jalan yang mana nih? Oke, kita bahas jalan yang pertama dulu ya. Jalan menuju eliminasi. Siapa aja sih yang paling berisiko tersingkir? Dan yang lebih penting, kenapa mereka jadi sangat rentan? Jadi, siapa nih yang bakal jadi korban pertama algoritma? Jawabannya adalah mereka-mereka yang kerjaannya itu bergantung banget sama pola dan aturan yang jelas. Coba dilihat polanya di sini, mulai dari coding level awal, akuntan, sampai analis data. Semua pekerjaan ini ada di domain yang bisa diverifikasi. Maksudnya apa? Ya kerjaan yang aturannya jelas, bisa diulang-ulang. AI itu jagonya di sini. Dia bisa ngerjain itu semua jauh lebih cepat dan lebih murah dari manusia manapun. Tapi bahayanya lebih dalam dari sekedar kehilangan pekerjaan. Ini soal kemampuan berpikir kita sendiri. Kalau kita keseringan nyuruh AI mikir, lama-lama sirkuit berpikir kritis di otak kita itu jadi tumpul. Nah, inilah yang disebut atrofi kognitif. Ini bahaya yang sesungguhnya. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Gimana cara kita pakai AI? Apakah sebagai penopang yang bikin otot mental kita jadi lemah, atau kita jadikan AI sebagai partner latihan yang justru bikin kita makin pintar dan makin tajam? Pilihan ini yang bakal nentuin nasib kita. Oke, cukup ya yang serem-seremnya. Sekarang kita bahas jalan yang kedua. Gimana caranya biar kita nggak cuma selamat, tapi malah bisa berkembang pesat di era yang baru ini. Rahasianya simpel banget. Para pemenang ini, mereka berhenti ngadu cepet-cepetan sama mesin. Justru sebaliknya, mereka fokus pada hal-hal yang cuma bisa dilakuin sama manusia. Mereka berinvestasi pada kualitas yang nggak akan pernah bisa ditulis dalam kode. Ada 3 area utama nih di mana kita sebagai manusia bakal selalu lebih unggul. Pertama, kecerdasan strategis, kemampuan ngambil keputusan walau tatanya nggak lengkap. Kedua, kepercayaan. AI mungkin bisa kasih data, tapi manusia yang kasih kebijaksanaan. Dan yang ketiga, emosi, kemampuan kita buat membangun koneksi tulus lewat cerita. Nah, dari sinilah lahir pahlawan baru di dunia kerja, si agen super. Mereka ini bukan orang yang merekrut tim besar, tapi mereka adalah individu yang jago merangkai dan mengelola berbagai sistem AI untuk mencapai hasil yang gila-gilaan. Bayangin aja, satu orang bisa menjalankan bisnis sekelas korporasi. Ini bener-bener perubahan cara main. Dulu motonya rekrut cepet, kalau butuh sesuatu tambah orang. Sekarang motonya jadi rangkai cepat. Gimana caranya kita menghubungkan berbagai sistem AI untuk membangun mesin produktivitas super efisien? Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa ada di jalan yang benar? Nah, ini dia strategi konkretnya. Langkah-langkah yang bisa langsung kita coba mulai hari ini juga untuk membangun pertahanan kita. Ini dia segitiga pendiri. Kerangka buat membangun benteng pertahanan karir kita. Pertama, kuasai bidangmu sampai dalam banget. Kedua, punya skill yang benar-benar langka dan susah ditiru. Dan ketiga, bangun caramu sendiri yang unik buat nyambung sama audiens. Kalau 3 ini digabung, kita bakal jadi orang yang susah banget digantikan. Tapi punya benteng aja nggak cukup, kita juga harus jadi masternya AI. Hasil yang luar biasa itu bukan datang dari AI-nya, tapi dari cara kita ngobrol sama AI itu. Beneran, kita harus bisa ngomong pakai bahasa yang dimengerti mesin. Gampang kok, pakai aja kerangka simple ini. AIM, A untuk aktor, kasih AI peran yang spesifik, misalnya kamu adalah seorang ahli marketing. I untuk input, kasih konteks dan data yang kaya. M untuk misi, kasih tujuan yang super jelas. Kalau kita kuasai ini, kualitas hasil dari AI bakal meroket.
Jadi, biar jelas ya, ancaman sebenarnya itu bukan AI yang mau ngambil alih kerjaan kita. Bukan. Ancaman yang sesungguhnya itu adalah orang lain yang udah jago pakai AI, yang bisa kerja lebih pintar, lebih cepat, dan lebih efektif daripada kita. Jadi, pertanyaannya sekarang simpel. Tsunami ini udah datang, kita nggak bisa hentiin ombaknya. Pilihannya cuma dua, kita diem aja, pasrah, terus kesapu ombak, atau kita belajar selancar. Kita tunggangi gelombang ini menuju masa depan yang bahkan belum pernah kita bayangkan. Pilihannya ada di tangan kita.